Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini kami akan mempresentasikan secara singkat mengenai PKMPI yang akan kami angkat dengan judul Trust Washer Pencuci Sampah Daur Ulang pada Usaha Bank Sampah Gilimanuk, Kabupaten Jembrana. Oke, sebelum masuk pada latar belakang mitra, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sebagai ketua dengan nama Thoriqul Mustaqim, NIM 361955401047, dan ditemani oleh dua teman saya yaitu Prasetyo Waluyo dengan NIM 361955540146 dan Raffi Maulana Pratama dengan NIM 361955401048. Oke, masuk pada latar belakang bermasalahan mitra. Mitra merupakan kelompok bank sampah yang berada di lingkungan Arum Timur, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melayak, Kabupaten Jembrana, yang merupakan UMKM yang bergerak di bidang daur ulang sampah. Dalam mengawali usaha pendaur ulangan sampah tersebut, awalnya mereka terinspirasi dari tempat pembuangan sampah di sekitar rumah. Dari situ muncul keinginan untuk mengolah sampah supaya menjadi produk kerajinan yang dapat membantu lingkungan sekitar serta membantu untuk membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan juga meningkatkan pendapatan ekonomi. Di dalam kelompok bank sampah Gilimanuk tersebut terdapat beberapa divisi, yaitu ada pengumpulan bahan, pencucian, pemilahan, pendistribusian, dan tukang jahit. Nah, fokusnya di dalam divisi pencucian, mereka itu masih melakukannya secara manual, di mana bahan sampah yang dicuci tadi satu persatu dicuci agar bersih, yang pada akhirnya memakan waktu yang cukup lama dan membuat kinerjanya kurang optimal. Jadi terdapat beberapa permasalahan di dalamnya yang cukup banyak untuk proses pencucian. Untuk permasalahan yang dihadapi mitra bisa dijelaskan oleh teman saya. Monggo Mas Prasetyo. Oke, saya akan menjelaskan penjelasan dari permasalahan yang dialami oleh mitra. Jadi di mitra kami itu terdapat permasalahan yang pertama, yaitu proses pembersihan masih menggunakan tenaga manual, yang artinya tenaga manual ini dikerjakan oleh divisi pembersih sendiri. Jadi mungkin pada saat divisi ini sibuk, maka pembersihan kurang optimal, jadi nggak bisa tepat waktu. Dan poin kedua yaitu terkadang masih terdapat sisa-sisa material di dalam kemasan, yang artinya pada saat pembersihan sumber daya manusia juga tidak dapat secara teliti dalam pembersihan. Jadi bisa saja masih terdapat sisa-sisa material sampahnya atau isi dari sampah tersebut. Poin yang ketiga yaitu terkadang beberapa sampah terselip dengan sampah lainnya sehingga sampah tersebut tidak sepenuhnya tercuci. Dan poin yang keempat, jumlah sampah yang banyak mengakibatkan proses pencucian lama. Jadi pada divisi ini kan juga para divisi nggak terlalu banyak untuk pencucian yang begitu banyak sampah, pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Maka diciptakan sebuah alat ini agar lebih mengoptimalkan proses pencucian. Dan poin kelima adalah proses pengeringan menjadi kendala karena waktu yang kurang optimal, dan juga karena faktor musim yang tidak menentu. Artinya pada musim ini terkadang juga waktu pengeringan pada musim hujan itu tidak akan optimal 1 hari penuh kering, maka memerlukan hingga 2 hari ataupun 3 hari. Oke, itu saja permasalahan yang dialami oleh mitra. Selanjutnya adalah solusi dan cara kerja alat yang diterapkan, akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Raffi Maulana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dan cara kerja alat yang akan kami terapkan. Yaitu solusi yang dapat kami terapkan untuk permasalahan di dalam bank sampah tersebut adalah membuat sebuah alat untuk mencuci sampah secara otomatis hanya dengan menaruh sampah di dalam keranjang, dan pencucian akan dilakukan secara otomatis. Berikut adalah gambaran cara kerja alat yang kami usulkan. Pertama yaitu sampah dimasukkan ke dalam wadah tabung yang berisi keranjang sampah dengan kapasitas maksimal 5 kg, di mana 5 kg tersebut termasuk dari berat air dan sampah yang dimasukkan. Untuk kapasitas air untuk mencuci yaitu 2 kali lipat dari berat sampah. Contoh, berat dari sampah itu 1 kg, sedangkan untuk airnya 2 kg atau 2 liter. Jadi
alat kami ini memiliki maksimal untuk berat sampahnya 1,5 kg ditambah dengan berat airnya yaitu 2 kali lipat dari berat sampah yaitu sebesar 3 kg atau 3 liter. Jadi total yaitu 4,5 kg. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sampah dicuci dengan memutar keranjang di dalam tabung tersebut. Ketika pencucian kita mengatur durasi pencucian dengan menggunakan sensor RTC untuk mengatur timernya. Semisal kita set dengan batas waktu 10 menit. Jadi ketika kita sudah set timer itu, maka motor DC atau mesin motor yang telah kita pasang sebelumnya akan hidup secara otomatis selama 10 menit. Setelah 10 menit motor tersebut akan mati. Nah, kemudian setelah pencucian itu air dari bekas cucian sampah tadi akan dibuang dan dicek tingkat kekeruhan bekas pencucian air tersebut dengan menggunakan sensor LDR (Leak Depen Resistor), di mana jika air yang dibuang tadi memiliki nilai kekeruhan yang dirasa kurang cukup ataupun masih terasa kotor, kita dapat mencuci kembali. Tentu saja standar cek kekeruhan tersebut sudah diuji sebelumnya yaitu dengan melakukan riset. Jadi semisal air tersebut belum memenuhi standar, kita dapat mencuci lagi sampai memenuhi standar. Nah, kemudian setelah dirasa sudah cukup atau memenuhi standar, maka sampah tersebut dilakukan pengeringan secara sederhana yaitu dengan memutar keranjang tersebut tanpa perlu air lagi. Jadi kita meminimalisir sisa-sisa air yang ada di sampah tersebut. Setelah selesai, sampah tersebut dapat diambil dengan cara mengangkat keranjang yang berada di dalam tabung tempat pencucian tadi. Untuk pengeringan sendiri kita masih menggunakan manual, juga menggunakan sinar matahari. Jadi setelah proses pencucian tadi keranjang diangkat untuk mengambil sampah yang sudah kering. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang sulit dipahami, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.